Peristiwa miris terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Seorang anak berusia 7 tahun diperkosa anak laki-laki yang baru dikenalnya yang masih berusia 11 tahun. Korban dan pelaku bermain di sebuah lapangan tidak jauh dari rumah korban. Di tempat itulah pelecehan seksual terjadi setelah korban dibuat pingsan oleh pelaku. Warga Nganjuk, Jawa Timur dibuat gempar dengan kabar pemerkosaan yang menimpa gadis kecil berusia 7 tahun. Mirisnya pelaku merupakan anak laki-laki yang masih berusia 11 tahun. Peristiwa terjadi saat korban bermain dengan pelaku serta seorang anak laki-laki lain yang baru dikenalnya di lapangan dekat rumah korban. Pelaku kemudian meminta teman laki-lakinya mengambil air. Di saat itulah pelaku menendang kepala korban hingga membuat korban pingsan. Pelaku lalu melakukan pelecehan seksual hingga akhirnya korban tersadar dan langsung pulang ke rumah. Musibah yang baru menimpa dirinya itu kemudian diceritakan korban kepada orang tuanya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi dan segera dijemput untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pemerkosaan karena terpengaruh video porno yang sering dilihatnya di media sosial. Inilah kita perlunya pengawasan kepada orang tua, terutama lingkungan kita sekitar, bahwasannya dari pelaku ini yang masih duduk di sekolah dasar, ini adalah termotivasi dari media sosial. Sering melihat gambar-gambar yang sekiranya dewasa, ya, bugil dan segala macam, itulah yang menjadi motivasi yang anak ini melakukan tindakan tersebut. Sehingga yang bersangkutan sampai saat ini, terutama korban yang masih duduk di kelas 1 SD ini masih trauma hingga saat ini, dan tetap kita lakukan pendampingan upaya dari Satgas Perlindungan Perempuan Anak ini. Meski masih sangat belia, pelaku terancam pasal 82 ayat 1 tentang perlindungan anak dan dalam proses hukumnya pelaku mendapat pendampingan. Seorang kepala sekolah diduga melakukan pelecehan seksual kepada siswanya sendiri di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tindakan tak terpuji ini dilakukan di toilet sekolah. Seorang oknum kepala sekolah di salah satu SMP di Toraja Utara, Sulawesi Selatan diduga melakukan pelecehan seksual kepada siswanya. Dugaan pelecehan tersebut terjadi pada 4 Agustus 2022 lalu. Hal ini terungkap saat korban yang masih berusia 13 tahun itu menceritakan kejadian yang dialaminya kepada temannya dan didengar oleh orang tua teman korban, dan hal itu pun disampaikan kepada orang tua korban. Diketahui tindakan bejatnya dilakukan di toilet tua yang terdapat di sekolah. Saya ini kan sudah saya proses hukum, saya sudah laporkan, jadi ya kita menunggu hasil dari ini. Kalau secara pribadi memang saya emosi sebagai ibunya toh. Selain proses hukum, Ibu, apa jalur apa yang ditempuh untuk anak Ibu? Itu maksudnya pendampingan dari psikolog sama dari gereja Toraja. Sementara itu terduga pelaku pelecehan membantah tudingan tersebut. Tidak terjadi seperti itu. Apa yang dituduhkan bahwa saya memegang atau apakah tidak terjadi, atau saya memperlihatkan sesuatu baru saya katakan kau sudah lihat saya punya ini tuh tentang saya suruh pegang alat vital saya. Tak terima dengan perlakuan pelaku, orang tua korban melaporkan kasus dugaan pelecehan tersebut ke Polres Toraja Utara. Ironis, seorang remaja perempuan menjadi korban pemerkosaan 4 anak di bawah umur di hutan kota Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Kasus ini menjadi perhatian lantaran keluarga pelaku meminta damai dengan keluarga korban. Bapak Kapolres Jakarta Utara dan juga teman sobat baik saya, Bapak Kapolda Metro. Ini ada warga, ini dia nih, umur berapa tahun?
umur 13 tahun, datang ke hotman 911 di Kopi Joni. Mengaku diperkosa di hutan kota di daerah Jakarta Utara. Ini kakaknya datang dan yatim piatu ya Bu ya. Ya, yatim piatu ya. Pelakunya 4 sudah. Inilah unggahan pengacara Hotman Paris Hutapea di media sosial saat bertemu remaja perempuan 13 tahun yang menjadi korban pemerkosaan 4 laki-laki yang juga masih di bawah umur di hutan kota Jakarta Utara. Hotman meminta agar polisi memberikan perhatian pada kasus yang dilaporkan pada 6 September lalu. Polres Metro Jakarta Utara menyatakan sudah menangkap 4 pelaku yang kini berstatus anak yang berhadapan dengan hukum. Keempatnya dititipkan di rumah rehabilitasi karena tak bisa ditahan sesuai ketentuan undang-undang. Peristiwa miris terjadi saat korban yang jalan sendirian di hutan kota Rawamalang Cilincing, Jakarta Utara bertemu dengan salah satu pelaku. Saat itu pelaku menyatakan cinta namun ditolak korban. Keesokan harinya pelaku bersama 3 pelaku lainnya sengaja menunggu korban melintas di lokasi yang sama lalu menghadangnya. Korban kemudian dibawa 4 pelaku ke tempat sepi di tengah hutan kota lalu diperkosa dan ditinggalkan. Yang perlu diketahui bahwa dalam kasus ini baik korban maupun pelaku adalah anak-anak. Sehingga dalam penanganan kasusnya pun kita harus lebih spesifik dan mengacu kepada Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak nomor 11 tahun 2012. Dari awal saya katakan kita tetap proses lanjut kasus ini. Kapolres Jakarta Utara, saya memegang tangan. Keluarga korban mengadu ke Hotman Paris Hutapea lantaran keluarga pelaku mencoba berdamai. Sementara itu karena satu pelaku berusia 12 tahun menurut pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak, penyidik pembimbing kemasyarakatan lembaga sosial profesional harus mengambil keputusan untuk mengembalikan anak berhadapan dengan hukum kepada orang tuanya atau mengikutsertakan dalam program pembinaan dan pembimbingan selama 6 bulan di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial. Sementara berkas 3 pelaku lainnya yang berusia 13 tahun tetap akan dilanjutkan ke pengadilan. Seorang siswi SMA menjadi korban pemerkosaan oleh 4 warga di Alor, Barat Daya, NTT. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan anak di bawah umur. Empat pelaku kasus perkosaan seorang siswi SMA ditahan di Mapolsek Alor Barat Daya, Alor, Nusa Tenggara Timur. Para pelaku ini, 2 diantaranya sudah beristri dan 1 anak di bawah umur yang merupakan teman korban. Mereka ditangkap untuk menjalani pemeriksaan setelah pihak korban dan keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Korban AM, 17 tahun, siswi salah satu sekolah SMA di Abad ini, diperkosa oleh keempat pelaku di sebuah sekolah PAUD di Wolwal Barat, Abad. Sebelum melancarkan aksi bejatnya, salah satu dari pelaku memaksa korban untuk meminum minuman keras jenis sopi. Terlapor pertama mengajak korban untuk mengkonsumsi miras. Setelah korban mabuk, kemudian terlapor pertama melakukan hubungan badan dengan korban. Setelah itu mengajak ketiga rekan terlapor lagi dan melakukan persetubuhan. Karena belum ada unit PPA di Polsek Abad, kasus perkosaan ini dilimpahkan ke Polres Alor guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Alor, NTT, Dani Manu, iNews melaporkan. Pemirsa, kami mengimbau kepada para orang tua untuk peduli terhadap tontonan sehari-hari anaknya, terutama penggunaan media sosial di ponsel, karena pendampingan orang tua bisa menjadi benteng terdepan agar anak tidak terjerumus pada berbagai hal yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. 2 bayi perempuan ditinggalkan di teras rumah warga. Realita akan segera kembali.